garing HK. Kawan-kawan, kali ini kita berada di objek tempat kita mengadakan aksi damai ya di tanggal 17 September Kementerian 2024. Agama Hal penjelasan Palangkaraya ya. kepada yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya, dengan hormat dalam rangka pengamanan barang milik negara khususnya tanah dan bangunan insan cendekia Palangkaraya sesuai dengan A. Pasal 45 ayat 2 dan Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang kabul. Yang keduanya bukan 2024 juga, tapi 2014 tentang pengelolaan barang milik negara daerah sebagaimana telah berubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara daerah, dan B. pada pasal 28 PRA Nomor 72 Tahun 2022 tentang organisasi dan tata kelola Kementerian Agama. Bersama ini kami sampaikan bahwa pengelolaan penyelesaian kasus aset tanah dan bangunan insan cendekia Palangkaraya merupakan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam serta Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Agama di Jakarta. Ini kan berarti sangat jelas di sini tidak ada lagi kewenangan, karena ini ada penjelasannya bahwa masalah ini diambil alih oleh pusat. Ini paham loh? Nah, kita semua keberatan karena ini ada dasarnya. Kita pegang atas penjelasan dan kerjasamanya, perhatian kerjasamanya di kertas yang masih jadi kepala bidang madrasah di Kemenang Provinsi atas nama Haji Ahmad Faisi, itulah orang yang memang perlu diusut. Barangnya ada bangunan kok dibiarkan oleh pemerintah, sementara itu kita sumber dananya kalau tidak salah ada bentuk bantuan sosial, ada bentuk dari anggaran pemerintah pusat, APBN pusat yang dikucurkan dari mulai 2013 sampai 2024. Kami tahu, kementerian mungkin tahu ya, kalau 2013 kurang lebihnya 10 miliar, 2014 itu 6,6 sekian miliar, 2015-nya 5,250 miliar, 5 miliar 250 juta. Terakhir ini kalau ada dari pihak kepolisian, bantu masyarakat itu usut orang-orang seperti ini yang menghalangi. Kasihan loh, itu kan untuk pendidikan agama. Mendukung nggak kita tidak diusut ini? Bahkan saya menyatakan apabila ini bisa diselesaikan hak dan menghargai masyarakat yang sekian puluh tahun di situ berdasarkan alas hak yang ada, selesai. Kami biar siap mengawasi siapa yang mengganggu, kami jaga. Tetapi kalau ini jangankan kita jaga, dirusak hubungan baiknya. Nah itu, jadi kalau pendapat kami, ini suratnya sudah jelas, penjelasan dari Kementerian Pusat bahwa provinsi pusat mengambil alih penyelesaian ini. Kenapa itu dibongkar tanpa adanya pemberitahuan? Kalau biasanya kita kan tidak pernah beracara, kita hanya mediasi proses musyawarah. Tetapi itu kalau memang itu dibongkar pasca itu, dan kita kebetulan saja kita datang hari ini. Untuk legalitas masyarakat boleh kita hanya ke Kementerian Pusat, kami sampaikan satu dokumen sebesar setebal mungkin 4 jari ya. Saya yang menyerahkan, karena terimanya diterima oleh Kasubdit tadi. Nah, kalau MAN-IJI yang dikelola oleh Kementerian Agama Provinsi hanya mempunyai lembar sertifikat yang menurut kami itu ilegal karena warkahnya tidak jelas.
Dan satu hal lagi, sebelum saya menyampaikan selanjutnya bahwa di penetapan tata bidang 2013 itu disetujui atas dasar hasil orientasi lapangan dan penetapan tata bidang oleh DPN di 2013, Bapak-bapak. Kenapa sertifikatnya terbitnya di 2018? Lagi itu menurut kami salah objek dan ingin mengaburkan masyarakat di atas tanah itu seluas 10,5 hektar. Dasarnya ada, karena waktu itu di areal seluas 2.780 hektar itu adalah didanakan untuk pengembangan wilayah perluasan kota, yang pada saat itu mitra kerjanya pemerintah kota adalah PT Multi Jaya Bakti. Kalau kita usut ini, jelas kita orang sini tidak selesai hari ini ya. Nah, makanya kami hari ini harus ke lapangan, karena di pihak Kementerian Agama Bapak tadi mewakili. Ya, Bapak menyampaikan entah nyampainya digantung atau tidak, kan gitu. Jelas. Nah itu. Setelah kami mencetak itu, bahwa kami mendapat informasi bahwa disitulah didalilkan bahwa masyarakat itulah yang mengambil haknya Kementerian Agama berdasarkan dokumen sertifikat itu. Siapa? Tadi ada di sini dihibahkan oleh Pemkot kan, berarti Pak Wali Kota harus jawab dong. Bukti utahnya di mana? Kalau kita punya bukti bahwa tidak ada di wilayah itu berdasarkan edaran wali kita pada saat itu 2000 berapa itu? 2013. Ada bahwa di situ di wilayah yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat tidak bisa ditingkatkan kepemilikan berdasarkan baik itu dari tingkat RT, camat, lurah sampai BPN, itu ada Pak, kita pegang edaran itu Pak, setelah perumahan. Jadi mungkin hal inilah yang membuat kami lebih meyakinkan bahwa di situ pemerintah, pemerintah khususnya kantor Kementerian Agama Provinsi yang memang aktornya adalah Haji Ahmad Polisi. Kenapa 2013 sampai sekarang tidak adanya usul penyelesaian? Kalau memang itu mangkrak, berarti jelas kita dapati bahwa laporannya di pusat 80% mengisi 2013 itu selesai. Kalau 80% asal itu? Nah, jadi itulah Bapak Pak Kapolres dan teman-teman dari Kementerian Agama, seakan-akan masalah ini masyarakat yang salah. Jadi kami hari ini, kalau saya lihat orasi panjang lebar, karena saya panjang. Siapa orangnya? Tahu nggak Dulim Kandang yang hadir di sini? Dulim Kandang adalah keluarga saya, kakek saya yang bikin jalan itu kakek saya. Kalau kakek saudara itu mana tadi anak-anak saya? Itu yang membuat itu. Panjangnya 450 meter itu dibuat Bapak yang sangat tahu Pak. Keluarga saya. Dan mereka Pak Toler dan kawan-kawan itu memang mendapat perintah dari PPNI berdasarkan surat hibah dari apa yang kami tutup. Kalau kita mau tanya, langsung ditanya dari Pemkot. Kami berupa mediasi Pak, bapak dokumen itu 5 tas ada. Kalau Pak Rizin bawa selembar surat, maaf saja nggak penuh, cuman sertifikat yang menurut kami adalah dipalsukan dan direkayasa karena kalau bisa buktikan sertifikat.